Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih berjumpa dalam rangka sesudah riyadhah dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yaitu kitab Al-Hikam. Sholawat dan salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samratahu. Falaisa al-muradu minas sahabati al-amtara wa innamal muradu minha wujudal ismar. Janganlah engkau menganggap bersih dengan sesuatu yang datang dari Allah ke hati engkau yang belum diketahui buahnya. Maka bukanlah yang dengan adanya awan itu adalah hujan. Akan tetapi yang dimaksud dari awan itu adalah adanya buah-buahan. Itu judulnya di hikmah ke-220. Rupanya agak harus diperhatikan karena sedikit tetapi maknanya itu biar kena dengan maknanya. Jadi jamaah RFM, di hikmah ini musonib kitab, pengarang kitab akan membahas tentang warid. Al-warid, yang disebut dengan al-warid itu ma yaridu minallahi alal qalbi minal khawatir al-mamudat wal khusupati wal futuhat. Yang disebut dengan warid adalah sesuatu yang datang dari Allah ke dalam hati, ke hati kita. Sesuatu yang datang dari Allah ke hati seseorang, lintasan-lintasan ke hati yang terpuji atau dibukakan hatinya itu ke sesuatu yang goib disebutnya, wal futuhat, dan keterbukaan. Itulah disebut dengan warid. Nah, seperti apa? Ada lintasan di hati kita ingin sedekah. Nah, ada lintasan begitu, itu namanya warid. Ada yang masuk ke hati kita. Tiba-tiba kita ingin sholawat, tiba-tiba kita ingin baca Quran, tiba-tiba kita ingin baca apa gitu, tiba-tiba ingin melakukan kebaikan. Itu adalah warid. Atau juga warid itu keterbukaan. Umpamanya jika seseorang sedang melakukan kholwat atau dia
sedang ada dalam perjalanan, hatinya sedang suluk, sedang suluk. Nah, terkadang orang yang sedang dalam perjalanan itu dibuka hatinya, dibukakan keanehan-keanehan, sehingga dia bisa, misalkan diberi oleh Allah pengetahuan, sehingga dia bisa tahu atas isi hati orang. Itu namanya warid. Nah, atau futuhat, keterbukaan. Misalkan ada lintasan-lintasan di hati kita, misal suatu bisa tahu dengan rahasia, misalkan daun ini menjadi obat untuk penyakit ini, atau makan ini menjadi obat untuk penyakit ini. Jadi diberi ilmu oleh Allah, diberi ilmu laduni, sehingga dengan ilmu itu dia jadi tahu yang tidak tahu. Tetapi itu masuk ke dalam hatinya, bukan dapat berguru atau bukan dapat apa. Itu namanya waridah, warid namanya. Nah, maksudnya apa? La taj'al lil warida dalilu kurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika malam ta'ram samratuhu. Maksudnya adalah janganlah engkau menjadikan warid-warid itu. Yang mana warid itu? Yang datang ke hati bisikan-bisikan ibadah, yang datang ke hati sehingga hati bisa melihat hati orang, yang datang ke hati yang tadi itu sehingga dia bisa melihat futuhat-futuhat keterbukaan, melihat daun ini menjadi obat bagi ini, penyakit ini obatnya ini. Dia dikasih tahu oleh Allah, punya ilmu laduni. Nah, janganlah engkau menjadikan warid-warid tadi sebagai dalil kedekatan engkau kepada Allah, atau sebagai dalil engkau dicintai Allah. Wah, dia orang nih, kalau berdoa dia langsung diijabah nih, dikabul dia oleh Allah, diijabah. Berarti dia orang yang dicintai Allah. Berarti dia orang yang dekat dengan Allah. Nah, jangan dipakai dalil itu. Artinya belum tentu. Karena apa? Dicontohkan tadi oleh ulama, oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam contoh tadi. Karena yang dimaksud dengan hujan pun bukan, yang dimaksud dengan awan pun, awan gelapnya awan mendung, bukan hujan yang dimaksud oleh awan itu yang kita inginkan sebetulnya. Tetapi apa? Tetapi jadinya tumbuh-tumbuhan. Tetapi adanya air untuk kebutuhan. Tetapi adanya buah-buahan yang jadi. Sebetulnya itu bukan turunnya hujan yang kita harapkan dari awan yang mendung itu, tetapi tumbuh-tumbuhan jadi begitu. Nah, begitupun ini. Li'anal murada bil waridi samratuhu la waridu datuhu. Ya, karena yang dimaksud dengan warid itu adalah buahnya dari warid itu. Jadi bukan datnya warid itu. Tuh. Yang dimaksud dengan awan itu bukan awannya, bukan hujannya. Ada awan kan? Nah, awan itu kan itu lalu turun hujan. Nah, bukan hujannya yang dimaksud oleh kita itu, tetapi buah dari hujan itu apa? Tanam-tanaman subur, buah-buahan jadi, semua jadi. Nah, itu yang dimaksudnya. Nah, termasuk ini warid-warid yang datang ke hati kita pun jangan dijadikan dalil. Kalau misalkan kita berdoa diijabah, kita lagi tidur mimpi yang indah-indah, mimpi kita ke surga, mimpi kemana gitu. Nah, jangan dijadikan dalil bahwa itu pertanda kita dicintai Allah. Itu pertanda kita dekat dengan Allah. Jangan dijadikan dalil. Karena apa? Karena bukan itu yang dimaksud dengan warid, tetapi akibat dari warid itu. Selanjutnya, iza auradallahu alaika alwarida wa asmarul ahlaqal mardiyah wa tasalukan bi ahkam syar'iyyah bahwa dalilut kurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika
wa huwa minnatun azimatun minallahi ilaika. Apabila Allah memberikan warid kepadamu, nah warid itu adalah pemberian Allah, ilmu laduni. Tiba-tiba kita ini untuk khusus untuk tukang wirid, seperti kita nih tukang wirid nih, tukang riadoh itu pasti satu saat akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi lintasan-lintasan yang baik ke dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah. Setelah lintasan-lintasan itu berbuah yang diridhoi oleh Allah sejalan dengan hukum syara, itu baru merupakan dalil dekat engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru merupakan dalil cintanya Allah kepada engkau. Nah, dan warid itu adalah benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita menuntut ilmu al-hikam. Ini kita ingin menuntut ilmu al-hikam ini namanya warid. Nah, apakah tanda kita dicintai Allah, dalil kita dicintai Allah, kita mengaji hikam ini jangan ditelai ke situ. Karena bukan ngajinya yang dimaksud, tetapi bisa nggak kita mengamalkannya. Begitu kita bisa mengamalkannya, barulah itu pertanda bahwa kita adalah dicintai oleh Allah dan kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata hikam, kita harus kenal dengan Allah, Allah yang maha gagah, Allah yang maha kuasa, kita hanya digagahkan dan dikuasakan. Nah, kita sudah belajar, situ sudah mampu sedikit-sedikit ngikutin. Nah, itulah dalil bahwa kita sedang dicintai Allah dan kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah dicontohkan dari mega, mendung, mega tuh, dari mendung itu. Nah, dengan mendung itu bukan hujan sebetulnya yang diharapkan kita itu. Begitu melihat mendung kita sudah senang. Karena apa? Ini buah-buahan akan jadi. Jadi buahnya bukan hujannya, tapi buahnya yang jadi. Begitupun dengan warid, bukan waridnya, tetapi apa? Buah dari warid itu apa? Buah dari warid itu apa? Kalau misalkan gara-gara ada warid dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orangnya jadi penyabar. Nah, itu namanya warid yang sudah berbuah. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dalam yusmir dalika bal asmara ahlakon zamimah kal kibri wa tola bidunya wal jahi wa riasah waria bahwa ibtilaun wa fitnatun minal talalika wa dalil tordika an babihi wa bugdihi alaika. Nah, apabila tidak membuahkan demikian, artinya kita suka mengaji, tetapi kita hanya bisa mengaji saja, oleh Allah tidak ditolong bisa mengamalkannya, gitu. Atau kita diinginkan oleh Allah melakukan amal-amal kebaikan. Nah, tetapi buah dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, buah dari wirid, buah dari riadoh yang kita lakukan, membuahkan akhlak-akhlak tercela. Misalkan gara-gara kita menambah ilmu, semakin banyak ilmu, jadi semakin kita sombong. Artinya kita merasa paling benar, kita merasa bahwa kita yang benar. Bahkan ilmunya digunakan untuk mencari dunia, untuk mencari pangkat, kedudukan, dan mencari perhatian manusia. Nah, itu warid merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau sedang diusir dari Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa banyak tahu kebaikan dan rahasia, dia malah jadi punya sifat-sifat tercela. Banyak contoh-contohnya. Itulah, jadi bukan waridnya yang kita targetkan, tetapi buah dari warid itu. Buah dari warid itu. Mana buktinya? Buktinya dicontohkan dalam satu kasus, yaitu kasus Musa di zaman Bani Israel, yaitu Musa Samiri. Jadi di zaman Bani Israel waktu itu ada dua Musa. Satu Musa, Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita. Yang kedua adalah Musa Samiri.
Musa Samiri ini di zaman Nabi Musa. Di waktu itu, di zaman Musa Samiri, di zaman Nabi Musa, apabila perempuan melahirkan anak laki-laki, perintah Fir'aun, maka anak itu wajib dibunuh. Nah, maka semua orang yang punya anak laki-laki diamankan, disembunyikan karena takut dibunuh. Nah, ibunya Musa Samiri menyimpan Musa Samiri ini di dalam guha. Lalu qadarullah, Musa Samiri ini dirawat, diurus oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dia itu minum susu atau apa dari tangannya sendiri, diberikan dia berikan sebuah keanehan, keajaiban. Karena diurus oleh malaikat Jibril, Musa Samiri ini. Sampai Musa Samiri setelah agak dari kecil agak gede, Musa Samiri diberi keanehan oleh Allah sehingga sampai bisa melihat malaikat Jibril, sampai bisa melihat kudanya malaikat Jibril kalau datang menemui Musa Samiri pakai kuda, sampai bisa melihat bekas telapak kaki kuda yang dipakai tunggang malaikat Jibril alaihissalam. Nah, cepatnya cerita, datanglah warid dari Allah. Ini warid nih. Datanglah warid dari Allah. Ilmu dari Allah. Mengatakan bahwa bekas injakan kaki kuda yang dipakai tunggang malaikat Jibril, itu tanah yang keinjak oleh kuda Nabi malaikat Jibril akan bisa menghidupkan benda yang mati. Itu namanya warid. Datang tuh warid itu ke Musa Samiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan bahwa belum tentu orang yang mendapatkan warid dia jadi dicintai Allah atau dia jadi orang yang dekat dengan Allah. Ini buktinya Samiri, Musa Samiri. Setelah itu maka Musa Samiri, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, langsung satu saat dia begitu Nabi Musa tidak ada meninggalkan kaumnya karena Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk khalwat selama 40 hari 40 malam. Maka Musa Samiri ini memanfaatkan kaum Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana saya memanfaatkannya? Musa Samiri bikin patung yaitu anak sapi, bikin patung anak sapi. Setelah bikin patung anak sapi, kata sebagian kawan dari emas patungnya. Setelah jadi patung anak sapi itu, dimasukinlah ke mulut, ke rongga patung anak sapi itu tanah, yang tanah tersebut bekas diinjak oleh kudanya malaikat Jibril alaihissalam. Begitu disimpan di rongganya si tanah itu, si anak sapi itu hidup, benar bisa hidup. Setelah bisa hidup, maka disembahlah oleh semua pengikut Nabi Musa alaihissalam. Semua pengikut Nabi Musa alaihissalam jadi berubah nyembah ke patung anak sapi yang diciptakan oleh Musa Samiri. Nah, ceritanya semua pengikut Nabi Musa, hanya sebagian kecil yang masih setia menunggu Nabi Musa, tetapi kebanyakannya adalah musyrik dan keluar dari keislaman. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, terjadi seperti itu. Musa Samiri akibatnya dari adanya warid, adanya yang datang ke hatinya yang memberitahu bahwa bekas injakan sepatu kuda malaikat Jibril bisa menghidupkan benda yang mati. Itu kan namanya warid. Nah, itulah bukti bahwa tidak setiap warid yang datang ke manusia itu menunjukkan kecintaan kepada Allah atau menunjukkan bahwa dia dekat dengan Allah. Tetapi lihat samrohnya, lihat buahnya. Kalau buahnya seperti Samiri, itulah fitnah, itulah bala, dan itulah dia diusir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau misalkan ada warid-warid, kita sedang wirid-wirid, kita mimpi
mimpi bertemu dengan waliullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu bagus, tetapi bukan itu yang sebetulnya, tetapi efeknya dari itu apa? Menimbulkan apa? Setelah kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, kita semakin cinta dengan sunnah Rasul. Nah, itu baru warid yang datang itu adalah bukti kecintaan Allah kepada kita, bukti kedekatan Allah kepada kita. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan hikmah yang ke-220 ini. La tujakiyanna waridan la ta'lamu samratuhu. Jangan engkau menganggap bersih dengan suatu warid yang datang dari Allah ke hati engkau jika belum engkau ketahui buahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.